Jadi tadi ada di Kabupaten Kerom ini, maaf, di DPW Papua itu ada 11 hak suara. Tapi tadi yang menggunakan hak suaranya ada 9, dan 9 itu semuanya memilih Pak Eko jadi aklamasi. Jadi pada saat pencalonan sudah aklamasi sehingga tidak diteruskan kepada pemilihan. Gitu. Berarti sekarang ini Pak Eko terpilih sebagai ketua PBB periode 2030. Pak, mungkin dari terpilihnya beliau ini mungkin harapannya untuk PBB di Provinsi Papua seperti apa? Ya, baik. Pada dasarnya Provinsi Papua ini sekarang DPW-nya karena hasil pemekaran. Setelah pemekaran itu terbentuklah beberapa DPW di Papua ini yang induknya ditinggal. Pada pileg yang lalu ada terpilih 6 anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, kami berharap bahwa dengan terpilihnya Pak Eko ini bisa membawa PBB ini ke ke tingkat yang lebih di atas lagi, pencapaian yang lebih baik lagi. Kami berharap bahwa ada perwakilan DPRD provinsi dari Kabupaten Kerom seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Beliau menyatakan bahwa mudah-mudahan PBB ini bisa mengirimkan wakilnya 2 dari Kabupaten Kerom. Kemudian juga di kabupaten ada 8 kabupaten dan 1 kota. Saya berharap bahwa setiap kabupaten kota itu bisa terisi minimal satu kursi satu kabupaten. Syukur-syukur kalau lebih. Saya yakin sekali bahwa Pak Eko bisa melaksanakan tugas dan harapan ini dari DPP karena beliau sudah pengalaman memimpin di DPC dan ada keberhasilan. Kita berharap sekali Pak Eko bisa melaksanakan kewajibannya 5 tahun ke depan. Kalau mungkin yang terdekat agenda politik adalah PSU di Provinsi Papua. PBB sendiri ada apa? Pada dasarnya PBB secara secara de facto itu mendukung calon yang nomor 2, dan ya tadi wakil gubernurnya hadir. Saya berharap Pak Eko dan teman-teman di DPC dan DPW itu berusaha sekeras mungkin untuk memenangkan pilihan ini, sehingga nanti ada keterlibatan PBB di provinsi ini, dan dengan kemenangan calon yang kita usung tentu saja akan memudahkan. Bapak, ini mungkin sedikit lagi biasanya Muswil itu di tingkat ibu kota provinsi di Jayapura, tapi ini baru pertama kali di Kerom. Ini Bapak ada statement atau tanggapannya, apakah ini suatu hal yang baru dan pelaksanaan seperti apa Bapak tadi menilai? Sebenarnya tidak ada masalah, banyak kali diselenggarakan juga Muswil di kabupaten di luar ibu kota provinsi, tidak ada masalah. Tinggal kita lihat kesiapannya, dan di Kabupaten Kerom ini ternyata sangat siap untuk melaksanakan Muswil, meskipun tentu saja seperti kita lihat tidak terlalu tapi sederhana, tapi mekanisme yang sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga itu terlaksana dengan baik. Sejauh ini rapat Muswil telah berhasil berjalan baik dan mereka sudah memutuskan untuk mempercayakan kepada Mas Eko. Atas hasil ini bagaimana tanggapan Mas Eko? Ya, kegiatan hari ini yang paling utama adalah saya ucapkan terima kasih kepada DPC yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap saya. PBB ini bukan berarti partai yang baru, tapi partai yang sudah cukup lama di tanah. Yang paling utama adalah
menjabat seorang ketua DPW itu bukan hanya karena dibilang sebagai ketua DPW punya amanah yang besar. Hari ini saya resmi memikul amanah itu secara aklamasi yang dipilih oleh teman-teman DPC tadi. Itu adalah satu hal yang perlu kita kembali berpikir bagaimana transformatif ini kita jalankan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan bersama. Yang paling utama adalah dukungan semua dan kerjasama semua DPC yang ada di daerah agar supaya target-target kita ke depan itu akan seperti yang kita inginkan bersama, yaitu mencapai partai yang lebih daripada target selanjutnya. Yang paling utama adalah agenda pertama adalah agenda pilgub pemilihan gubernur di Provinsi Papua pada tanggal 6 Agustus nanti. Partai Bulan Bintang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor 2, Matius Dev Fakiri dan Aryo Purnomo. Kita tidak ada toleransi apapun untuk Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang pastikan semua langkah untuk memenangkan dan mensukseskan calon gubernur kita untuk menjadi gubernur di Provinsi Papua, agar supaya semua kerja-kerja politik kita itu semua jelas bahwa PBB itu tidak ada neko-neko, tidak ada tawar-menawar, dan PBB harga mati untuk Mario. Itu yang paling utama. Dan agenda selanjutnya adalah persiapan verifikasi partai yang akan dilaksanakan pada tahun 2008. Ini agak sulit. Jadi kita teman-teman verifikasi partai ini bukan berarti kita verifikasi atau verifikasi. Itu agenda kedua. Dan agenda ketiga adalah pileg 2009. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pilkada 2009. Maka dari itu, sebagai ketua DPR terpilih sekarang ini, PBB punya target-target yang betul-betul kita harus ramu dalam sistem yang kuat. Karena kalau kita hanya main-main, kita tidak akan bisa punya hasil yang apa yang kita harapkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Tadi hal ini harus kita perhatikan. Tadi Pak Perwakilan dari DPP menyampaikan harapannya ke depan minimal setiap kabupaten ada caleg yang duduk di DPR. Oke, baik. Tanggung jawabnya seperti apa? Oke, baik. Tanggung jawabnya seperti ini. Sekarang hari ini kami ada 8 kabupaten, 1 kota. Hari ini DPR kabupaten kota di untuk Partai Bulan Bintang pada 6. Ada 4 kabupaten, hasilnya 6 kursi. Jadi kita tinggal mengamankan yang sudah ada, kita tinggal memperbaiki yang masih belum ada. 4 kita masih memperbaiki, harus ada 5 kabupaten yang paling tidak kita punya target kabupaten kota harus memiliki kursi di DPR. Karena itu akan membantu kita bagaimana partai ini bisa berkembang. Terus yang kedua, DPR provinsi itu juga sangat berpengaruh. Maka dari itu kami punya target khusus kabupaten yang nanti akan melakukan mucap ke depan seluruh kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten Kerum harus melahirkan 1 anggota DPR atau 2 anggota DPR untuk provinsi dan untuk kabupaten. Jadi kita berpikir realistis. Dari 1 naik ke 2 itu sangat realistis. Jangan berpikir yang lebih daripada itu. Agar supaya apa yang kita harapkan semua itu berjalan sesuai dengan kehendak kita. Mungkin itu. Cukup.